sebel. Aku sebel. Miau, miau. Apaan sih nih? Pergi sana, pergi. Ganggu aja. Miau. Pegel. Astagfirullah lah. Duh, kenapa sih lah? Kasian dong si Pusi lah. Kok dilempar-lempar kayak gitu? Aku lagi sebel sama Delima, Kak. Aku kan lebih pintar. Kenapa dia dapat 100? Gitu masalahnya. Lah, sapa dulu yuk teman-teman yuk. Aduh, kamu itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa di sini dengan Kak Ika dan teman kakak ada Lala. Lah jangan cemberut dong lah, sapa dong temannya. Loh, teman-teman. Ya, gini loh lah. Kita sebagai seorang muslim harus menghargai binatang lah. Juga kita nggak boleh sombong, harus rendah hati. Mau nggak kakak ceritakan sebuah kisah? Mau deh. Ya, kisah itu tentang orang yang sayang binatang, tidak sombong dan rendah hati loh lah. Ini ceritanya. Suatu hari ada serombongan orang yang sedang berjalan-jalan di antara perbukitan. Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kuda, dan juga hewan yang lainnya. Rombongan tersebut adalah rombongan Nabi Sulaiman beserta pengasukannya. Lalu sampailah rombongan tersebut di antara perbukitan batu-batu besar. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara. Perhatian, Raja Sulaiman yang agung akan segera lewat. Nabi Sulaiman bingung. Suara tersebut berasal dari mana? Ayo segera, kalian akan mati terinjak-injak. Segera masuk ke sarangnya. Lalu Nabi Sulaiman pun tersenyum. Ternyata suara tersebut berasal dari semut yang sedang berjalan menuju ke sarangnya. Terdengar suara lantang dari sang ratu semut. Ratu semut memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke sarangnya agar tidak terinjak-injak oleh pasukan Raja Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman dan pasukannya berjalan meneruskan perjalanan. Nabi Sulaiman bersyukur bahwasanya Allah memberikan kemampuan pada dirinya untuk mengerti bahasa binatang. Kisah Nabi Sulaiman tidak hanya itu saja. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan para pasukan dan binatang-binatang. Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa yang belum hadir hari ini, wahai rakyat-rakyatku?" Sepertinya burung kutub belum hadir, Yang Mulia. Sejak pagi kami tidak melihatnya, jawab seekor burung yang hadir saat itu. Kemana Hudhud pergi? Mengapa dia belum juga datang? Hudhud sudah bersikap tidak disiplin. Kalau dia datang tanpa alasan yang jelas, akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, seru Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ada yang hadir. Saya hadir, Yang Mulia. Mohon maaf. Kamu dari mana, Hudhud? Saya dari sebuah negeri yang sangat subur dan makmur, Yang Mulia. Di manakah itu? Negeri itu bernama negeri Saba. Negeri Saba itu negeri yang sangat makmur, yang sangat subur, diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Balkis. Tapi ada sesuatu yang memperhatikan, Yang Mulia. Ternyata mereka tidak mengenal Allah. Setiap hari mereka menyembah matahari, Yang Mulia. Oh iya, benarkah? Iya, Yang Mulia. Hudhud meyakinkan Nabi Sulaiman bahwa apa yang ia lihat adalah benar. Lalu Nabi Sulaiman pun berpikir, dia harus menyebarkan ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah ke seluruh penjuru bumi. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat ke Ratu Balkis yang ada di negeri Saba.
Isi dari surat itu adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Hal itu ada dalam surat An-Naml ayat 30-31. Nabi Sulaiman ingin agar Ratu Balkis beserta rakyatnya tidak menyembah matahari, tetapi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu dikirimkan kembali oleh burung hudhud menuju ke negeri Saba. Lalu Ratu Balkis membaca isi surat tersebut. Setelah membaca isi surat tersebut, dia segera memanggil para pengawalnya agar bisa berdiskusi apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian tentang surat ini? Kata Ratu Balkis. Saya menyarankan kita membuat siasat pengiriman hadiah. Kita kirimkan hadiah yang bagus-bagus yang mulia dan mahal. Hal ini agar Raja Sulaiman tahu bahwa kita adalah bangsa yang makmur dan kaya. Baiklah kalau begitu. Lalu Ratu Balkis mengirimkan para pembesar kerajaannya serta membawa hadiah-hadiah yang banyak untuk dikirimkan diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Tetapi ketika para pembesar itu memasuki kerajaan, sangat terkejut. Kenapa terkejut? Dan merasa ciut karena ternyata kerajaannya Nabi Sulaiman jauh lebih megah dan mewah daripada kerajaan yang ada di negeri Saba. Tetapi karena ini sebuah perintah yang diturunkan oleh Ratu Balkis, para pengawalnya tetap memberikan hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Kami datang dari negeri Saba, tuanku. Kami membawa hadiah dari Ratu Balkis, kata Perdana Negeri Saba. Tidak perlu kau buka hadiahmu itu, aku tidak membutuhkannya. Kembalilah kepada ratumu dengan hadiah-hadiahmu itu. Katakanlah kepadanya, Allah memberiku rizki yang lebih banyak dan melimpah. Aku ingin Ratu Balkis datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri dan mau menyembah Allah. Kalau tidak, aku akan menyerang kerajaan kalian, kata Nabi Sulaiman dengan penuh wibawa. Sehingga para pengawal dari kerajaan Saba kembali dengan membawa serta hadiah-hadiah yang mereka bawa dari negeri Saba tersebut. Kemudian Ratu Balkis pun berpikir, ya sudahlah, apa yang akan terjadi nanti biarlah. Baiklah, kirimkan utusan, katakanlah kepada Nabi Sulaiman bahwasanya aku akan datang sebagai orang yang berserah diri dan tunduk kepada perintahnya. Ketika Nabi Sulaiman menerima berita dari pengawal yang mengatakan bahwa Ratu Balkis akan datang ke kerajaannya, lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pengawal yang berasal dari golongan jin dan manusia. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Saya sanggup yang mulia. Singgasana itu akan saya pindahkan sebelum yang mulia berdiri dari tempat duduk. Baiklah, kita lihat apakah Ratu Balkis masih mengenali singgasananya. Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk memindahkan singgasananya dari negeri Saba ke negeri Nabi Sulaiman. Selain memindahkan singgasananya, Nabi Sulaiman pun memerintahkan agar membangun kemegahan kembali kerajaannya dengan cara membuat kolam yang ada di dalamnya, yaitu ikan-ikan yang ada di seluruh penjuru dunia dan ditutupi oleh kaca-kaca tebal. Ketika sampai di negeri Nabi Sulaiman, Ratu Balkis berdecak kagum melihat begitu megahnya kerajaan Nabi Sulaiman. Sampailah dia melihat ada sebuah lantai yang di dalamnya berisikan ikan-ikan yang sangat cantik. Kemudian tanpa sadar, Ratu Balkis mengangkat gaunnya sehingga betisnya terlihat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, silakan jalan di sini.
Nabi Sulaiman, ini kan air, awas basah. Tidak apa-apa, wahai ratu. Nabi Sulaiman memperlihatkan bahwa itu adalah lantai yang dilapisi oleh kaca tebal yang tembus pandang, sehingga membuat malu Ratu Balkis yang ada di sana. Aduh, malu sekali aku. Ternyata itu hanya kolam yang dilapisi oleh kaca tebal. Ratu Balkis segera menurunkan kembali gaunnya. Ketika diajak berjalan-jalan di negeri Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman memperlihatkan ada sebuah singgasana. Loh, itu ternyata singgasanaku. Siapa yang memindahkan singgasanaku dari negeri Sabah ke sini? Sehingga Ratu Balkis kembali berpikir, begitu besar dan agungnya Allah memberikan rizki yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Begitu kecilnya selama ini dia menyadari kesombongan akan dirinya. Ratu Balkis kembali ke negeri Sabah dan memberikan perintah bahwasanya memang hanya Allah lah yang patut disembah. Nah, gitulah dan teman-teman ceritanya tentang Nabi Sulaiman. Jadi kita bisa meneladani dari sifat-sifat beliau, yaitu yang pertama menghargai binatang, yang kedua tidak sombong, kemudian rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Oke? Oke kak, aku janji deh gak akan sombong lagi dan selalu bersyukur asik itu. kepada Allah. Kak, aku bisikin sini. Aduh, Meow, 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 meow. kamu ngomong apa sih, La? Meow, meow, Ya meow, 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 Allah, meow. kamu ngomong bahasa kucing. Meow, 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 Hanya meow, Nabi meow. Sulaiman yang bisa bahasa binatang lah. Kamu ini ada-ada aja. Meow, 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 Ayo kita tutup dulu yuk. Ya teman-teman, sekian kisah dari Kak Ika dan ada juga Lala di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.